Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kali ini saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya zakat, infak, dan sedekah itu harus ditasarufkan atau dilaksanakan di dalam konteks Islam. Kepada siapa saja zakat itu dibagikan dan alasannya apa? Dan apakah yang menjadi pengurus maupun anggota partai tertentu tidak diperkenankan untuk menerima zakat? Apa yang menjadi kriteria utama untuk menjadi penerima zakat? Beberapa hal yang saya ungkapkan di atas itu terkait dengan pernyataan Anwar Abbas. Beberapa hari yang lalu disebutkan oleh media online, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyerukan bahwa Basnas di seluruh tingkatan baik pusat maupun provinsi harus diaudit. Menurut beliau, zakat, infak, dan sedekah seharusnya disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia menilai tidak tepat jika bantuan disalurkan ke kader partai. Ternyata pernyataan ini dilontarkan oleh Anwar Abbas sebagai respon atas pendistribusian dana renovasi rumah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu. Peristiwa ini memang bermula dari unggahan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Instagramnya, yang sudah dihapus sebenarnya, tentang aktivitasnya yang memberikan dana renovasi rumah pada sekitar 50 kader PDIP di Wonosobo. Di dalam peristiwa tersebut, logo Basnas tertangkap oleh media dan langsung sumbangan renovasi rumah ini diasosiasikan sebagai sumbangan yang di dalamnya ada peran Basnas. Dalam hal ini Basnas Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks ini, Anwar Abbas nampaknya menggunakan ukuran politik dalam melihat pembagian dana renovasi yang ada unsur Basnas di dalamnya pada 50 orang di Wonosobo tersebut. Dia tidak ingin bahwa dana zakat itu dibagikan kepada orang atau pihak yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, bagi mereka yang mampu. Bahkan zakat adalah salah satu rukun atau pilar dari 5 rukun Islam. Ada 2 jenis zakat di dalam Islam. Pertama, zakat harta atau mal, dan kedua, zakat personal atau persorangan atau zakat fitrah. Pembagian zakat sendiri sebenarnya diserahkan pada panitia zakat atau amil. Kini Indonesia memiliki lembaga yang disebut Basnas. Ini lembaga nasional yang salah satu tugasnya adalah mengurus zakat, mengumpulkan, dan membagikan zakat. Pembagian zakat sudah dirumuskan secara pasti di dalam Al-Quran. Kelompok yang menerima zakat disebut dengan istilah Al-Asnaf As-Samaniyah atau kelompok 8. Mereka ini semua adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, budak sahaya, penghutang, pejalan kaki, atau anak jalan dan jalan Allah. Kelompok 8 ini kini mendapatkan penafsiran dan kontekstualisasi yang berbeda-beda sesuai dengan zaman. Atas kegaduhan masalah pendistribusian zakat ini yang dianggap salah karena menyasar anggota partai politik, dalam hal ini saya tertarik pada jawaban atas kontroversi tersebut yang diberikan oleh Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, yaitu Ahmad Daroji. Dia mengatakan secara jelas di media, jadi diberikan Basnas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa. Enggak, yang ditanya itu miskin atau tidak. Bantuan rumah itu karena dia miskin, tak bisa perbaiki rumah. Jadi orang Indonesia yang tak punya afiliasi partai siapa, tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP. Jelas apa yang dikemukakan oleh Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah ini adalah jawaban fikih, di mana memang di dalam aturan fikih yang merujuk pada Al-Quran bahwa kemiskinan adalah alasan mengapa seseorang mendapatkan pembagian zakat. Ahmad Daroji dalam kegaduhan ini tidak mau terjebak dalam urusan politik. Jika benar bahwa orang yang menerima pembagian zakat itu ternyata anggota partai politik tertentu, maka kemiskinan yang ada padanya tidak bisa menggugurkan hak seseorang ini untuk menerima distribusi zakat. Jadi kemiskinan, kefakiran, dan 6 kategori lain yang berhak menerima zakat itu adalah parameter utama atau ukuran utama seseorang itu berhak untuk menerima zakat. Jika kita melihat latar belakang politik atau keorganisasian sebagai parameter untuk berhak dan tidak berhak menerima zakat, maka itu akan repot dalam konteks Indonesia.
Kita tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia dan khususnya masyarakat Muslim adalah anggota dari sebuah partai politik dan atau anggota organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Bahkan kalangan Muslim di Indonesia banyak yang menjadi anggota partai politik yang umum, bukan anggota partai politik yang berafiliasi dengan agama. Selain itu, masyarakat Muslim Indonesia selain menjadi anggota partai politik, juga menjadi anggota organisasi keagamaan dalam waktu yang sama. Di Indonesia, masyarakat Muslim mayoritasnya berafiliasi pada Nahdlatul Ulama, lalu sebagian besar lainnya berafiliasi dengan Muhammadiyah. Uniknya, mereka bisa menjadi anggota partai politik dan juga anggota organisasi keagamaan sekaligus. Orang NU bisa menjadi anggota PDIP, Golkar, atau partai politik yang lain, dan demikian juga orang Muhammadiyah. Orang PDIP, orang Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PSI, dan lain sebagainya juga bisa menjadi anggota dan bahkan pengurus NU, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan Islam lainnya. Namun sekali lagi, keanggotaan dan afiliasi mereka pada partai politik atau ormas keagamaan Islam tidak bisa menjadi penentu mereka untuk menerima atau tidak menerima zakat. Jika mereka semua itu miskin, jika mereka semua itu fakir, jika mereka semua itu orang yang berhutang banyak, jika mereka semua itu adalah pejuang di jalan Allah atau sabilillah dan lain sebagainya, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Artinya jika mereka semua ini kaya, tidak punya hutang, cukup dengan gaji yang mereka peroleh untuk hidup sehari-hari, maka otomatis mereka gugur sebagai asnaf samaniyah atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jika karena menjadi anggota partai politik dan anggota ormas keagamaan Islam membuat derajat mereka berubah menjadi orang kaya, orang cukup dengan penghasilan mereka, tak berhutang, maka mereka gugur dari hak mendapatkan zakat. Gugurnya mereka itu bukan karena keanggotaan mereka dalam partai politik atau ormas keagamaan, namun karena status ekonomi dan penghidupan mereka yang sudah meningkat. Dari sisi ini sebenarnya saya keberatan jika afiliasi seseorang yang miskin, fakir, atau lainnya dalam bingkai asnaf samaniyah pada partai politik atau pada ormas keagamaan dijadikan alasan mereka tidak boleh atau tidak etis menerima zakat. Sebagai catatan, orang fakir, orang miskin, orang kebanyakan hutang berada di mana-mana. Mereka ada yang berada di kantor-kantor, di bawah jembatan, di desa, di kota, di partai, di ormas keagamaan, dan lain sebagainya. Atas orang miskin dan fakir dan atau kebanyakan hutang yang berada dan memiliki latar sosial, politik, afiliasi ormas keislaman yang berbeda-beda adalah tetap mereka berhak mendapatkan zakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.